Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Isfahani. Saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jadi yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sendiri merupakan kekuasaan kehakiman. Jadi di Indonesia ada dua kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung ini di bawahnya ada Badan Peradilan Umum, ada Badan Peradilan Militer, ada Petun. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, ada yang perlu kita ketahui dulu, yaitu yang pertama, hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang. Di sini kita akan mengetahuinya dengan melihat ini. Yaitu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada pasal 7 dapat kita lihat bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam itu ada peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir itu ada peraturan Perda kabupaten kota. Nah, setelah kita melihat hierarki peraturan perundang-undangan ini yang ada 7 ini, barulah kita bisa mencari perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Dasar. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tepatnya pada pasal 24C, ditunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Jadi yang mana yang undang-undang itu yang ini. Yang ini terhadap Undang-Undang Dasar, Jadi undang-undang itu diuji terhadap Undang-Undang Dasar, yang pasal-pasal Undang-Undang Dasar kan. Dan ada tugas tambahan, yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan MA pada pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi yang kita perjelas tuh di poin ini dulu ya. Nih. Dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Jadi yang dimaksud di sini mengadili pada tingkat kasasi itu kan ada 4 peradilan nih kan. Jadi dia mengadili pada tingkat kasasi pada Badan Peradilan Umum di bawahnya. Ya, kalau yang menguji, kita fokus pada menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Maksudnya apa? Karena kita akan membahas perbedaan MK dan MA, jadi makanya kita akan membahas poin 2 yang ini. Jadi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang mana yang dimaksud menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Yaitu yang ini, di bawah undang-undang. Di bawah undang-undang ini merupakan tugas MA. Sedangkan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini tugas MK. Jadi apabila kita ingin menuntut atau ada hak-hak yang
rasanya yang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini ada yang menyalahi, tidak sesuai dengan undang-undang, maka kita mengujinya ke MA. Sedangkan MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan untuk menguji ke MK pun harus memiliki legal standing, yaitu kita mempunyai peran kita dirugikan dengan adanya undang-undang tersebut, dan undang-undang tersebut rasanya tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.